Kemudian setelah listening, kita akan lanjut ke reading. Ya, setelah reading baru nanti kita akan lanjut ke structure ya, structure and written expression. Itu manualnya ya, manual acara kita hari ini. Oke, sekarang saya tidak akan berlama-lama, akan saya mulai menjelaskan bagaimana itu listening ya. Oke, jadi di sini in listening comprehension section itu ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian, part A, part B, part C. Ini adalah bagian yang ada di tes TOEFL. Bagian paling pertama sekali ya, listening comprehension section. Jadi kalau Anda ikut tes TOEFL, bagi yang belum pernah barangkali ya, maka yang pertama akan muncul adalah listening terlebih dahulu. Nah, setelah listening baru nanti ada structure, setelah structure baru ada reading. Begitu, itu susunan tesnya begitu. Kemudian kita fokus ke listening. Listening comprehension section on the paper-based TOEFL itu tujuannya apa? Mengukur kemampuan Anda berkaitan dengan spoken English, especially in academic context ya. Jadi konteksnya adalah konteks akademik, bukan konteks kehidupan sehari-hari seperti biasa ya. Karena TOEFL ini memang khusus didesain untuk persiapan bagi mahasiswa yang bukan berasal dari negara yang berbahasa Inggris, kemudian dia mau kuliah di negara yang berbahasa Inggris, maka membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah TOEFL ya. Kemudian di dalam soal ini itu ada sekitar 50 pertanyaan ya. Listening itu ada 50 pertanyaan berlangsung selama 40 menit. Ya, maksimal antara 30 sampai 40 menit. Ini durasi waktu untuk listening saja. Kemudian di listening ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada short conversation. Ini terdiri dari 30 dialog. Ya, masing-masing 1 pertanyaan, ya, 1 dialog, 1 pertanyaan, 1 dialog, 1 pertanyaan. Kemudian ada long conversation. Ya, ini ada 2 conversation, kemudian ada several question each. Masing-masing nanti ada beberapa pertanyaan yang mengikuti setelah long conversation itu. Kemudian yang terakhir itu part C. Part C ini adalah longer talks ya, ada 3 monolog ya, karena ini talk jadi monolog bukan dialog. Berupa monolog, ada 1 orang biasanya lecturer, profesor, dosen atau apa begitu ya, dia ngomong menjelaskan tentang topik tertentu, kemudian nanti akan ada pertanyaan, several question related to the talk ya. Itu secara umum gambarannya begitu kalau kita mau mengenali TOEFL ya, TOEFL. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa strategi ya. Saya langsung saja ke strategi bagaimana toh kita mengerjakan soal listening comprehension section itu. Yang pertama sekali kita harus know the direction. Kita harus tahu directionnya. Petunjuknya bagaimana, harus ngapain dan seterusnya itu harus tahu terlebih dahulu. Kalau kita sudah familiar ya, kalau misalkan kita sudah sering latihan soal-soal TOEFL di buku Longman itu kan ada soal-soal TOEFL juga, itu kita mungkin sudah tahu atau sudah familiar dengan direction-nya. Kalau sudah sudah familiar dengan direction, mungkin kita abaikan saja ya direction-nya. Kita sudah tahu itu, kemudian baru mungkin kita bisa baca-baca yang lain ya. Barangkali mau menggunakan waktu itu untuk mempreview dulu, bisa ya, mempreview soal yang akan diperdengarkan, mungkin bisa ya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah listen carefully, ya, stay calm and try not to get distracted or let your attention wander. You will hear everything only once. Jadi kita harus tenang. Ya, ketika listening itu kita harus tenang, ya nggak usah terburu-buru. Karena kalau kita pikirannya kacau begitu ya, takut barangkali mungkin ini soalnya bagaimana dikacaukan dengan rasa takut-takut itu, nanti justru kita tidak bisa konsentrasi untuk mendengarkan soal dan mendengarkan pertanyaan audionya itu dengan seksama itu. Makanya perlu tenang,
try not to get distracted ya, mencoba untuk menghilangkan segala macam distracted itu, gangguan itu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa listening itu hanya 1 kali ya diperdengarkan, tidak 2 kali. Kalau dulu mungkin ujian nasional ya, ujian nasional listening dulu kan bisa lebih 2 kali ya, 2 kali diulang. Itu pun saya dulu tidak paham meskipun diulang 2 kali. Ya, karena masih gebel itu ya listening saya. Kemudian yang ketiga, the question go from easier to harder. Pertanyaannya akan mulai dari yang mudah sampai terus yang susah. Ya, jadi ada levelnya dari yang level mudah sampai yang level yang susah ya, lebih susah. Kemudian strategi yang berikutnya, don't leave any answers blank on your answer sheet even if you don't know the answer. Yes, ya ini jadi kalau misalkan you don't know, ya kamu nggak tahu apa ini jawabannya ya sudah, kita guess saja, kita tebak-tebak saja. Pokoknya jangan sampai kosong, ya. Toh itu pilihan ganda. Kalau misalkan betul, ya alhamdulillah. Kalau tidak betul, ya tidak apa-apa ya. Namanya saja guessing dan memang no idea, tidak punya gambaran sama sekali tentang itu. Kemudian yang kelima, look ahead at the answers to the next question if you have time. Jika Anda sudah mengerjakan satu soal, ya kita perlu juga look ahead ya. Kita sedikit lebih maju, lebih mendahului pertanyaan yang akan muncul lagi ya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya muncul, kita coba melihat answers-nya, jawabannya kira-kira apa, menebak-nebak nanti topiknya tentang apa, kan bisa kan ya, itu dari pilihan jawabannya. Itulah strateginya. Jadi kalau ada waktu ya, tapi ya kalau memang nggak ada waktu ya nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita lanjut listening comprehension section part A ini ya, saya kasih contoh. Jadi untuk part A ini ada 30 soal ya. 30 soal, kemudian biasanya men and woman, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian for each one you will hear a question and choose the best answer. Seperti halnya contoh soal ini ya. Ini ada man, ada woman, kemudian ada question. Kemudian Anda akan melihat in your textbook, you read ini ya. Man bilang, Billy really made a big mistake this time. Billy really made a big mistake this time. Billy membuat kesalahan besar hari ini atau kali ini. Yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan papernya. Jadi tugas makalahnya dia lupa mengumpulkan. Artinya kalau lupa mengumpulkan, berarti dia sudah membuat ya kan? Sudah membuat, sudah berusaha membuat, tapi dia lupa. Mungkin deadline-nya lupa atau mungkin ada halangan lain ya, atau hambatan yang lain. Jadi nanti di textbook Anda akan melihat pilihan jawabannya. Yang pertama pilihan jawabannya, it was the first time he made a mistakes. Ya, ini pertama kali dia bikin kesalahan. Kemudian yang B, he forgot to write his paper. Dia lupa menulis makalah. Yang C, he turned in the paper in wrong place. Salah tempat. Ya, he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat untuk mensubmit assignment-nya. Kira-kira dari pilihan jawaban ini yang betul adalah yang mana nih kira-kira nih? Tentu kalau yang A ini salah ya, itu is the first time he made mistake. Tidak ada informasi bahwa dia itu bikin kesalahan pertama kali ya. Kemudian he forgot to write his paper, tidak ya, dia sudah bikin tetapi lupa mengumpulkan, bukan lupa menulis papernya. He turned in the paper in wrong place. Dia mengumpulkan di tempat yang salah. Tidak juga, ini lupa mengumpulkan ya. Berarti kan dia belum mengumpulkan. Maka pilihan yang betul, yang tepat sekali adalah yang D ya. Di D ini, he didn't remember to submit his assignment. Itulah jawaban yang paling benar. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian, listening comprehension section part A. Apa ya istilahnya? Ya itu tadi ya, seperti yang sudah saya katakan. Biasanya
the answer to the question is clearly stated in dialogue ya. Kemudian, however, in many of the conversation, the information will not be stated directly. Biasanya jawaban memang ada ya, memang ada, tidak mungkin tidak berarti tidak ada. Memang ada yang jawabannya sama persis dengan apa yang ada di recording itu. Tetapi terkadang ada juga yang di ini apa namanya di paraphrase, jawabannya di paraphrase, dibahasakan dengan bahasa yang lain, atau bisa juga kita disuruh mengimply atau menyimpulkan ya, concur. Kita harus menyimpulkan ininya apa namanya jawabannya. Nah, itu maka kita harus bisa juga ya mempelajari hal itu. Nah, ini ada contoh misalkan ya, strategi yang lain ya maksud saya. Strategi yang lain ini berkaitan dengan focus on the second line of the dialogue. Focus on the second line of the dialogue ini penting juga perlu dipelajari ya, karena kalau misalkan jawaban ya, mencari jawaban itu biasanya adanya di second line ya. Second line, what does the man imply? Ini kan second line kan, orang kedua yang ditanyakan. What does the man imply? Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Apakah ada orang di rumah ya, di rumahnya si Barb ini ketika kamu mengirimkan paket ke sana? Kemudian si laki-lakinya bilang, I rang the bell but no one answer. Saya memencet bel ya, tetapi kok tidak ada jawaban. Nah, ini kan artinya apa? Artinya tidak ada orang ya kan? Di situ nggak ada orang. Sudah mencet bel tapi tidak ada yang menjawab. Berarti di situ jawabannya adalah yang A, misalkan Bob answer the bell. Tidak juga ya. The house was probably empty. Mungkin bisa jadi ya, kosong kan. The bell was not in the house. Tidak. The house doesn't have a bell. Rumahnya tidak punya bell. Ada ya, dia sudah mencet bell. Maka ini yang paling betul adalah yang B ya. Pilihan yang B itulah yang tepat. Ya kan? The house was probably empty. Ini kan jawabannya kan di paraphrase ya. Maksudnya kita mencoba menyimpulkan karena tidak ada yang menjawab berarti mungkin saja rumahnya kosong. Tidak sama persis di second line. Ya, jadi itu skill yang pertama sekali kita perlu ketahui ketika menjawab soal TOEFL. Saya kira itu untuk listening. Sudah 15 menit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke section berikutnya yaitu reading dan akan saya persilahkan kepada saudara kita Muhammad Syaiful Mujab. Ini ada latihan ya, tapi nanti akan saya putar di akhir ya latihannya. Sebentar, ini slide-nya Mujab. Oke, terima kasih Mas Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, highest appreciation goes to you all. Ya, my salute ya. Sudah kalian menyempatkan diri meskipun hari Minggu pagi-pagi masih menyempatkan diri untuk belajar, menambah ilmu ya, menambah skill untuk belajar TOEFL ya, padahal hari Minggu harusnya bisa rebahan dan lain sebagainya. Ya, di kesempatan kali ini ya melalui Zoom meeting, meskipun kita bertemu secara virtual, namun semoga silaturahim ini tidak hanya sekedar virtual ya, sebentar. Ya, beberapa mungkin kita sudah mengenal, misalkan ada Mas Dedi, ada Mas Sabit Zulfikar, dan lain sebagainya. Dan beberapa yang lain, semoga nanti di lain kesempatan ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa sambung silaturahim. Ya. Oke, tetapi seperti yang Mas Wali tadi sampaikan, bahwa Zoom meeting ini memberikan fasilitas kepada kita dengan mengambil positifnya saja, ya, meskipun virtual seperti ini, positifnya adalah kita bisa belajar dengan berbagai macam gaya. Mungkin di sini ada yang mendengarkan sambil tiduran, sambil motong-motong sayuran, atau mungkin sambil ngomong bayi dan lain sebagainya. Oke.
In this session, I'm going to talk about reading tips and tricks. Ya, saya akan membahas sedikit ya tentang reading di TOEFL. Oke, tadi Mas Wali sudah memberikan pengantar bahwa di TOEFL itu ada 3 skill yang tiga-tiganya merupakan receptive skill ya. Jadi kita tidak perlu memproduksi bahasa, ya kita hanya menerima ya, yaitu yang pertama ada listening, kan kita menerima melalui telinga. Ya, kita dites bagaimana telinga kita dan pemahaman kita terhadap apa yang kita dengar. Nah, sedangkan di reading ini adalah receptive skill yang kedua, bagaimana kita bisa memahami apa yang masuk melalui mata kita ya, kita bisa memahami apa yang kita baca. Oke, Mas Wali sudah menampilkan TOEFL reading tactics ya. Itu tadi tes kontennya sudah dijelaskan oleh Mas Wali. Mungkin slide berikutnya, di reading ini practice is the key ya. Jadi TOEFL ini kan hanya untuk mengetes kemampuan skill bahasa Inggris kita ya. Jadi jangan gunakan TOEFL sebagai target utama. Kita belajar bahasa Inggris itu pengen mengejar TOEFL sekian, tidak. Tetapi TOEFL ini hanyalah sebuah tes untuk mengetes sejauh mana sih skill bahasa Inggris kita ya. Kita fokusnya adalah developing our own skills ya. Kita mendevelop skill bahasa Inggris kita sendiri. Nah, kalau kita skill bahasa Inggris kita bagus, misalkan sudah terbiasa membaca bahasa Inggris, sudah terbiasa mendengarkan atau menonton talk show atau talk, atau mendengarkan radio berbahasa Inggris, so TOEFL will not be as difficult as you think ya. Jadi TOEFL itu bukan seharusnya tidak menjadi target utama dari kita belajar bahasa Inggris kita ya. Kita belajar bahasa Inggris ya karena kita pengen bisa bahasa Inggris, sehingga kita bisa mengakses sumber-sumber berbahasa Inggris, bisa komunikasi dengan bahasa Inggris, bisa bisa menulis dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, practice is the key ya untuk bisa master atau bisa menguasai bahasa Inggris, itu kita harus praktek ya. Communicate only in English, listen, read, and write in English. Jadi kita memaksakan ya diri kita untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris, mendengarkan dengan bahasa Inggris ya. Jangan mendengarkan lagunya KKI saja, tapi coba kita mungkin lebih go internasional ya. Telinga kita itu sudah dilatih dengan lagu-lagu internasional, hiburan-hiburan kita bukan hanya lambe turah ya, tapi follow Instagramnya gosip-gosip artis luar negeri, atau mungkin radio-radio yang kita dengarkan itu jangan hanya Prambors ya, atau mungkin radio yang lain, Rasika atau yang lainnya, tetapi kita mendengarkan juga ke BBC BBC One atau dan lain sebagainya ya. Tidak ada no excuse ya for us for now ya untuk tidak bisa mengakses sumber-sumber atau berinteraksi langsung dengan segala sesuatu yang berbahasa Inggris. Kita sudah punya internet ya. Selama kuota kita selama kuota kita ini ada ya, there is no excuse ya untuk tidak bisa berinteraksi atau membaca atau belajar bahasa Inggris langsung seperti itu. So mungkin awal-awal ya kita akan merasa susah ya untuk membaca misalkan BBC berita berbahasa Inggris, tapi lama-kelamaan ya I'm sure ya setelah 2 minggu 3 minggu you will enjoy it ya. Setelah beberapa minggu pasti kita akan merasa enjoy ya, sudah menangkap apa pesan-pesannya ya. Seperti itu. Yang kedua, write ya, nulislah pakai bahasa Inggris. Misalkan if you
you like to write journal atau mungkin diary, cobalah mulai sekarang untuk menulis dengan bahasa Inggris meskipun dengan sangat sederhana, atau membuat catatan-catatan besok mau ngerjain apa, ya, mau masak apa, buku mau membaca buku apa, atau menulis quote dalam bahasa Inggris, atau menulis statusnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa melatih skill bahasa Inggris kita, ya. If you do not practice, ya, you will lose it. Ya, misalkan kita menghafal vocabularies dan lain sebagainya, kalau tidak dipraktekkan, ya kita akan lupa seperti itu. Begitu juga dengan listen dan read, ya, semuanya bisa kita praktekkan dengan bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Itu adalah kunci utama untuk mastering English. Nah, di reading session itu nanti kita punya waktu hanya 55 menit dengan total questions 50 questions, ya, ada 50 soal. Total passages-nya ada 5 dan each passage consists of 250, ya, until 400 words, ya. Setiap passage-nya itu ada 250 sampai 400 kata. Dan total question-nya ada 50. So ideally, ya, you can finish 2 questions within 1 minute, ya. Dalam 1 menit bisa menyelesaikan 2 pertanyaan. It is not difficult, ya. It's not difficult, ya, selama kita sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa membaca. Terlebih lagi kita sudah latihan dulu terhadap TOEFL prior taking the test, ya. Jadi misalkan 1 bulan sebelum tes kita sudah latihan tiap malam, mengalokasikan sekitar 1 jam setiap malam untuk belajar TOEFL. Jangan sampai kita ambil tes itu minggu depan, nah baru malam harinya kita membuka latihan-latihan soal TOEFL. Nah, itu cara dari mana? Seperti itu tidak ada jurusnya, ya. Kita bisa langsung colok USB ke telinga terus kita install ke otak, kan tidak. Tapi we need proses tuh untuk belajar vocabularisnya, membaca terbiasa dengan tipe-tipe soalnya, bagaimana cara menjawabnya, itu kan perlu belajar. Nah, reading tips itu be familiar with direction. Seperti yang Mas Wali jelaskan tadi, kalau kita sudah tahu instruksinya, maka kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah do not spend much time reading the passage. Passage-nya memang ada 5, tetapi kita tidak perlu, karena di sini bukan lomba membaca, memahami isinya, tetapi kita hanya dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya saja, ya. So what we need to do is just to skim the passage, ya. Kita baca skimming itu membaca sangat sekilas saja. Yang penting kita sudah tahu passage ini isinya tentang apa, ya. Paragraf pertama ini tentang apa, paragraf kedua ini tentang apa, paragraf ketiga itu tentang apa. Sudah cukup, langsung kita go directly to questions. Ya, how to know, ya, this paragraph itu tentang apa, ya, how to know this paragraph is about, ya. Jadi kita baca kalimat pertama saja, kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Fungsinya apa? Kita membaca kalimat pertama dari setiap paragraf itu, sehingga ketika ada pertanyaan kita itu bisa langsung jump to which paragraph these questions atau the answer will be, ya. Kita misalkan pertanyaannya tentang tentang ini, ya, maka kita, oh ya, tadi itu paragraf yang mengandung informasi tentang ini itu ada di paragraf kedua, ya. Jadi kita hanya perlu tahu masing-masing paragraf itu informasinya tentang apa, ya. Misalkan tentang fungsi dari jantung bagian kanan atau bagian kiri, itu ada di paragraf ketiga.
maka kita bisa langsung jump to the third paragraph, tidak perlu lagi nanti scanning atau skimming dari awal seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah nggak perlu takut dengan unfamiliar topics ya. Jadi nggak perlu minder bahwa saya ini mahasiswa usuluddin, tapi topiknya nanti membahas tentang kesehatan, tentang sosiologi, tentang filsafat dan lain sebagainya. Ya, do not worry, because reading materials in TOEFL itu sudah di-adjust ya, sudah diformulasikan untuk general readers. Ya, jadi semua orang ya selama bisa membaca, selama informasi atau mungkin background pendidikannya sudah cukup memenuhi, insya Allah bisa memahami apapun yang ada di dalam teks atau bacaan di TOEFL. So don't worry about unfamiliar topics ya. Mental itu sangat perlu ya di dalam TOEFL. Jangan minder terlebih dahulu. Ya, lanjutnya adalah never leave questions atau your answer sheet blank ya. Jangan pernah meninggalkan lembar jawaban itu kosong, karena wrong answers will not reduce your score. Jadi jawaban yang salah itu tidak mengurangi nilai ya. So how suggested reading pattern ya, ini adalah pola membaca. Ini personal ya, personal preference. Ini kalau saya sendiri ketika mengerjakan reading, saya read rapidly ya. Saya membaca sangat cepat ya. Sebelum ke questions, saya baca passage-nya terlebih dahulu dengan cepat. Lalu saya skim for main ideas, paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa, paragraf ketiga isinya apa. Lalu saya lompat ke questions. Question itu saya kerjakan dengan urut. Nomor 1 itu apa ya. Setelah itu scan answers ya, mencari jawaban seperti itu. Nah, kalau saya merasa kesulitan, maka saya akan langsung move on ya. Jangan terlalu drama dengan satu soal. Waduh, ini jawabannya apa? Saya harus menemukan jawabannya, sehingga time managementnya nggak bagus. Nanti kita kehilangan kesempatan potensial right answer di belakang seperti itu. Karena kan ada 5 passage. Dan pertanyaannya pasti ada yang mudah, ada yang susah. Nah, kalau di passage 1 kok ada pertanyaan yang susah, tinggalkan saja. Karena di belakang masih ada banyak yang berpotensi benar, seperti itu. Toh, if you still have time, nanti you can return back to the unanswered questions ya. Jadi masih ada waktu untuk kembali ke soal-soal yang belum terjawab. Ya, seperti itu. Oke, next slide please. Ya, read rapidly, ini kecepatan membaca, no need to explain more about this. The next one please. Ya, skim for main idea. Nah, ini find main idea sudah dijelaskan tadi. Reminder 2, langsung saja lanjutannya Mas, karena waktunya kan 15 menit. Ya, tipe pertanyaan. Nah, di reading itu tipe pertanyaannya hanya itu saja. Ya, kalau di Longman itu nanti ada 13 skills yang harus kita kuasai ya. Nah, di sini saya meringkasnya menjadi 6 tipe pertanyaan. Mas Walid, please remind me if the time is over. Oke, number 1 tentang main idea questions. Ini one of the most common questions ya in TOEFL test. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di TOEFL test. So you need to train yourself ya. Jadi teman-teman harus sering-sering latihan untuk mengerjakan main idea questions. Main idea question itu apa? Kita ditanyai ini bahasanya tentang apa sih teks ini? Itu kan pertanyaan mendasar ya untuk orang lain dari TOEFL institution itu, apakah orang ini itu ngerti apa enggak sih teks ini itu tentang apa, seperti itu. Yang kedua adalah stated details questions. Ini menanyakan tentang informasi spesifik
orang ini itu ngerti nggak ada informasi seperti ini di dalam teks, seperti itu. Dari TOEFL-nya pengen ngerti. Kalau yang unstated itu adalah dari nanti kita bahas satu-satu ya. Unstated detail questions ini 3 jawaban benar, 1 salah. Nah, yang dicari di sini adalah yang salah. Mana yang tidak disebutkan di dalam teks atau mana yang informasinya salah, tidak sesuai dengan teks dan lain sebagainya. Yang number 4 itu implied detail questions. Ini kita harus menarik kesimpulan sendiri karena namanya implied itu tersirat, tidak tersurat, ya. Informasinya itu berdasarkan penyimpulan oleh kita sendiri, namun clue atau mungkin clue atau istilahnya apa ya? Clue atau indikator atau tanda-tanda atau informasi secara umumnya itu ada, cuman kita perlu menarik kesimpulan sendiri. Yang kelima adalah vocabulary questions, ini juga salah satu yang sering, dan number 6 adalah where questions, tentang di mana letak suatu informasi itu di dalam passage, di baris keberapa informasi ini ditemukan di dalam passage, seperti itu. Okay, we go to the main idea questions. Nah, tipe pertanyaan tentang main idea itu biasanya kita ditanyai tentang topiknya apa, subjek dari teks ini itu apa, ya, main concern, ya, fokus utama dari author itu apa, ya, jadi main point-nya itu apa, best title-nya itu apa. Kalau kita disuruh memberi judul teks ini, itu judulnya kira-kira yang bagus apa, itu adalah pertanyaan tentang main idea. Main idea itu ide pokok, ya, dari suatu teks, ya. Where to find the answer, jawaban, ya, ketika kita ditanyai tentang main idea, maka kita harus loncat langsung ke kalimat pertama of each paragraph. Kalau paragrafnya lebih dari 1, kita baca first sentence of each paragraphs. Tapi kalau hanya terdiri dari 1 paragraf, maka kita baca kalimat pertama dari paragraf tersebut. Atau terkadang kita hanya ditanyai main idea salah satu dari beberapa paragraf itu. Misalkan paragraf ketiga ini isinya apa? Nah, itu berarti kita membaca first sentence dari paragraf yang dimaksud, ya. How to answer this type of questions? Kita number 1, read first line of each paragraph, ya. Kita baca kalimat pertama. Kalau ditanyakan main idea dari keseluruhan passage, ya, misalkan ada 4 paragraf 1 passage itu, maka kita baca first line of each paragraph. Number 2, kita look for common theme or idea in the first line. Kita cari tema umumnya yang menghubungkan antar paragraf ini. Ya, kira-kira dari masing-masing first paragraph ini, first sentence ini yang merelasikan atau mengkonekkan, ya, antar paragraf ini, itu kira-kira tema umumnya yang mencakup semua paragraf itu apa, ya. Parse quickly, ya, other lines to confirm topic sentence you found. Nah, kita kan sudah mendapatkan konklusi, ya, pemahaman kita sendiri bahwa paragraf 1 ini tentang ini, paragraf 2 ini tentang ini. Nah, secara umum passage ini membahas tentang ini. Nah, maka untuk mengkonfirmasi apakah benar kesimpulan kita itu, kita lihat kalimat-kalimat detail atau supporting sentence-nya. Apakah benar kesimpulan kita itu dengan melihat kalimat-kalimat supporting sentence-nya. Karena di TOEFL itu pattern-nya atau pola dari kalimatnya itu sudah paten, bahwa induk kalimat itu ada di kalimat awal, anak kalimat atau supporting sentence itu ada di kalimat-kalimat berikutnya, ya. Jadi berbeda dari bahasa Indonesia yang induk kalimat itu kadang di awal, kadang di belakang, bahkan kadang di tengah. Tidak berlaku di TOEFL. Induk kalimat selalu ada di awal. So if you are asked about main idea questions, langsung saja kita baca ke kalimat pertama, ya. Terus setelah itu, setelah kita memastikan
bahwa kesimpulan kita itu benar dengan membaca supporting sentence-nya tadi, kita ke pilihan gandanya ABCD, eliminate obviously wrong answers ya. Kita langsung eliminasi jawaban yang pasti salah. Karena di TOEFL itu biasanya dari pilihan ganda ABCD biasanya ada satu yang konyol ya, yang sudah melenceng, benar-benar nggak ada hubungannya apa-apa itu di dalam dikasihkan di pilihan ganda, itu dieliminasi saja. Atau mungkin ada satu pilihan yang hanya merepresentasikan satu paragraf saja. Misalkan kita ditanya untuk menjawab main idea dari keseluruhan paragraf, tapi di pilihan ganda hanya ada mungkin benar tapi hanya merepresentasikan paragraf ketiga saja, maka itu salah ya. Karena kita harus mencari main idea dari keseluruhan passage ya, itu tidak bisa mencakup keseluruhan teksnya seperti itu. Oke, kita lihat ke contohnya langsung saja biar tidak ngambang. Mas Wali, could you please share the PDF file? Ya, seperti contoh di sini. Tipe 1 ya. Mungkin pertanyaan kedua dan ketiga Mas Wali. Nah, ini saja. Tipe 1 tapi ini? Tipe satunya bukan yang atasnya. Oh, ternyata nah, one identifying, bukan yang Fort Knox. The second Nah, ini. Ya. Thank you Mas Wali. One identifying characteristic. Nah, kita lihat pertanyaannya, which of the following best states the subject of this passage? Ya, di sini ada pertanyaan tentang main idea question dengan bentuk pertanyaannya adalah the subject of this passage. Ya, kira-kira tentang apakah paragraf ini. Nah, kita baca kalimat pertama ya. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Kita baca seksama, pahami kalimat pertama saja ya. You don't need to go to the next sentence. Karena induk kalimatnya atau jawabannya itu ada di main first sentence. Oke, kita pahami di sini salah satu karakteristik atau sifat yang untuk mengidentifikasi mineral adalah their relative hardness ya, kekerasan mereka yang relatif, yang bisa ditentukan dengan scratching one mineral with another. Ya, don't worry if you do not know atau tidak mengetahui, you do not know the meaning of each words. Ya, nggak perlu kita paham arti dari masing-masing kata. Ya, nah di sini kan kita bisa menangkap ya, ada identifying karakteristik. Terus kita bisa juga determine the mineral by scratching one mineral with another. Di sini yang jelas salah ya, kita langsung ketahuan ya. Tidak ada yang C di situ, tidak membahas tentang feldspar on Mohs scale. Terus tidak ada juga the hardness of diamond, tidak menyebutkan diamond. Jadi kita langsung eliminasi saja yang jelas-jelas salah. Kita tinggalkan yang masih berpotensi benar, yaitu B dan D. Ya, recognizing mineral in their natural state. Ya, mengenali, karena di situ ada recognize. Nah, sama yang Bravo itu identifying mineral by means of a scratch test. Nah, dari yang D itu, kalau yang D in their natural state. Nah, keadaan natural mereka itu kan tidak disebutkan juga di kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah Bravo, karena di situ menjelaskan tentang mengidentifikasi mineral by means of, means itu artinya dengan cara. Ya, by means of a scratch test, karena di situ ada scratching one mineral with another. Ya.
Dan kebetulan sudah ada lingkarannya di B ya. Jadi jawabannya adalah B. Andai di soal TOEFL ada seperti ini. Sudah ada tanda-tanda kebenaran. Oke, number 4 ya. Kita menjawab main idea juga seperti itu. Ya, main idea itu kita jawab dengan membaca dari kalimat pertama. One identifying characteristic of mineral is the relative hardness. Kita sudah bahas tadi ya. Di situ ada the hardness of mineral can be determined by its ability to make mark on other minerals. Kalau yang B diamonds itu tidak ada di kalimat pertama ya. Diamonds itu sudah masuk ke detail information. Ya, jadi itu bukan main idea. Main idea itu biasanya lebih umum. Yang C, a softer mineral cannot be scratched by harder mineral, itu juga sudah ke detail. Talc is the first mineral list on the Mohs scale juga itu ada di detail informations ya. Jadi yang paling benar sebagai main idea atau ide pokoknya itu adalah yang A. Jadi ide pokok itu adalah statement yang umum yang nanti dijelaskan oleh details di kalimat-kalimat setelahnya. Nah, contohnya misalkan tentang diamond, tentang talk, tentang Mohs scale itu kan ada di kalimat berikutnya. Oke, untuk memastikan kita bisa langsung skimming atau read, baca secara sangat cepat ke kalimat-kalimat berikutnya. In this type of test bla 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 seperti itu. Oke, we go to the next slide. Slide itu yang PPT tadi Mas Wali. Ya, tipe pertanyaan yang kedua itu adalah tentang stated details questions. Ya, stated detail questions itu adalah menanyakan informasi spesifik, ya, tetapi jawabannya atau informasinya tersebut terdapat di dalam teks ya. Jadi jangan takut untuk tidak bisa menjawab karena informasinya ini ada di dalam teks ya. Bentuk pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bahwa jawabannya ada di dalam teks? Pertanyaannya ada dijelaskan langsung according to the passage, berdasarkan pada teks bla 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 bla. It is stated ya, tersebutkan di dalam passage bahwa the passage indicates that ya, passage-nya mengindikasikan bahwa ya, the author mentions that. Nah, penulisnya menyebutkan bahwa, berarti itu kan menunjukkan bahwa jawaban itu ada secara tersurat, tertulis jelas di dalam teks ya. Atau which following is true ya. Where to find the answer? Answer are found in order in the passage. Jadi jawabannya itu ada tersebutkan secara urut di dalam teks itu. Misalkan ada beberapa pertanyaan dengan tipe stated details di dalam satu passage ya. Misalkan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu tanya tentang stated details. Maka misalkan jawaban nomor 2 itu ada di baris nomor 2, maka pertanyaan nomor 3 itu pasti terletak setelahnya ya. Karena stated detail questions ini jawabannya selalu urut ya. Kita tidak perlu scanning dari awal, tetapi kita scanningnya dari nomor sebelumnya tadi ya. I hope you got what I mean ya. Saya harap teman-teman bisa menangkap apa yang saya ini sampaikan. Oke, how to answer this type of questions? Kita harus mencari keyword dari pertanyaannya ya. Misalkan di pertanyaannya ini tentang apa? Kita harus pilih kata kuncinya ya. Informasi spesifik apa yang harus kita cari. Setelah itu kita skim. Skim itu apa? Membaca secara cepat. For appropriate part for the keyword or related idea. Kita cari di dalam passage itu mana kalimat atau kelompok kata atau phrase yang mengandung
kata kunci tersebut. Setelah kita ketemu, kita harus read sentence carefully. Ya, kita baca kalimat yang mengandung kata kunci itu dengan hati-hati. Ya, kita harus pahami benar-benar kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Lalu step selanjutnya, setelah kita paham, kita kembali ke pilihan ganda, kita cari mana yang merestatement, menyatakan ulang. Menyatakan ulang itu berarti menyampaikan dengan kata-kata yang lain, tetapi idenya masih sama dengan yang ada di dalam teks. Ya, kita lalu yang kelima adalah eliminate, ya. Tentu saja untuk memudahkan cara menjawab, kita mengeliminasi mana yang jelas-jelas salah biar fokusnya lebih sedikit seperti itu. Kita langsung ke contoh saja. We go to the PDF. Nah, di sini ada Ice Age, ya. According to the passage, maaf ya, according D-nya terlalu medok. It's okay, di TOEFL itu tidak perlu pronunciation, meskipun pronunciation-nya amburadul, ya, karena di TOEFL tidak mengetes kemampuan pronunciation atau speaking kita. Ya, according to the passage, what happens during an ice age? Kita cari kata kuncinya di situ, yaitu ice age, ya. Ice age ada di kalimat pertama langsung, ice age, ya. Apa yang terjadi ketika ice age? Nah, kita langsung lihat ke kalimat pertama, ice age, those periods when ice covered extensive areas of the earth. Ketika es itu menutupi area yang luas dari bumi. Nah, sudah jelas kita dapatkan di situ. Ya. Atau kalau kita lengkapi sampai titik, ya, ice age are known to have occurred at least 6 times, ya. Zaman es itu terjadi 6 kali. Nah, dari ABCD ini mana yang jelas salah adalah yang A, rock strata. Tidak ada pembahasan tentang rock strata, ya, di kalimat pertama itu. Itu masuknya ke details. Ya. Tidak membahas tentang rock strata, ya, karena yang kita cari adalah tentang ice age. Evidence of foreign material is found, juga tidak menjelaskan tentang ice age. Yang C, ice covers a large portion of the earth, mungkin sama D, ice melt 6 times. Mungkin karena ada 6 times juga di kalimat pertama itu. Tetapi yang 6 times itu apa? Yang terjadi adalah bukan ice melt, ya, bukan melelehnya es, tetapi adalah periode ice age-nya yang terjadi 6 kali. Jadi jawabannya adalah C, ya. Di situ merestatement bahwa ice itu mengcover, menutupi porsi yang luas dari permukaan bumi. Contoh yang kedua, the passage covers how many different methods of recognizing past ice age. Nah, di situ kita disuruh untuk mencari beberapa metode untuk bisa mengenali ice age. Ada beberapa metodenya itu di situ kita ambil kata kunci apa? Recognize, ya. Recognize. Nah, ada yang pertama, past ice ages can be recognized by from rock strata, itu yang pertama. Yang kedua adalah ice age can also be recognized. Nah, from land formation, ya. Jadi ada 2 metode. Yang pertama adalah dari tumpukan batu, yang kedua adalah dari pembentukan tanah, ya. Jadi ada 2 cara. Nanti detailnya untuk rock strata itu bagaimana, land formation itu bagaimana, itu sudah tidak perlu kita cari lagi. Oke, next one, number 3, ya. According to the passage, what in the rock strata? Apa yang ada di dalam tumpukan batu, ya, yang menjadi clue bagi geologis of past ice age. Yang menjadi clue atau tanda dari past ice age di dalam tumpukan rock strata itu apa? Berarti kita cari kata kuncinya di sini, yaitu rock strata, ya. Rock strata, apa yang ada di dalam rock strata ada di baris kedua, ya. Rock strata that show evidence of foreign materials, ya.
yang menunjukkan evidence dari foreign materials. Nah, foreign materials itu apa? Foreign materials itu adalah ice bead, bukan, melting glaciers, glacier yang mencair bukan, U-shaped valleys juga bukan, yaitu jawabannya adalah yang substance atau substansi atau benda from other areas. Jadi jawabannya adalah garis merahnya nggak bisa ini ya, nempel ke PDF. Oke, seperti itu cara menjawab dari tipe pertanyaan yang kedua, ya, tentang stated details. Nah, apakah waktu saya masih atau sudah? Mas Wali, mohon arahannya. Waktunya sudah cukup, nanti Waktunya bisa ya, dilanjutkan. untuk Di akhir sesi nanti bisa kembali lagi untuk oke. latihan gitu ya. Oke, jadi itu adalah dua dari banyak tipe soal di TOEFL. Ya, teman-teman nggak usah khawatir dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, ya, bisa dilatih. Apalagi yang masih semester 1, semester 3, you still have much time ya to learn English, ya. Don't worry if you are not an English education student, ya. Semua orang ini bisa have same opportunity, ya, punya kesempatan yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Ya, so ini tetap semangat teman-teman semua untuk learn English, ya. Okay, thank you very much. That's all for me for untuk yang question and answer session will be after ini ya, Mas Wali, structure session. Okay, thank you very much. Time is yours, Mas Wali. Ya. Oke, terima kasih Mujab sudah menyampaikan tentang reading secara detail. Ini giliran saya lagi untuk membahas tentang structure and written expression. Ya, jadi sebetulnya structure and written expression itu banyak sekali ya. Skill-skill yang harus dipahami tentang written structure and written expression. Tetapi untuk hari ini kita akan fokus pada pembahasan ya subjek saja ya, subjek, verb itu tidak atau tidak lebih dari itu ya, subjek, verb, clause itu saja. Oke, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah kalimat ya itu mesti ada klausa, ada klausanya. Itu yang menjadi perhatian kita semuanya. Jadi ada klausa ya. Klausa itu apa? Kita harus tahu dulu. Klausa itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Itu tentu ya. Jadi kalau ada subjek, ada verb, itu ya disebut dengan klausa. Oke, tapi saya tidak ingin banyak menjelaskan karena saya itu sudah saya sudah membuat video rekamannya ya. Untuk kali ini saya akan coba mengajak teman-teman semua melihat rekaman video saya berkaitan dengan clauses ya. Oke, ini sudah saya upload di YouTube saya penjelasan tentang clauses. Jumpa lagi bersama saya Mr. Wali. Hari ini kita akan membahas structure and written expression. Untuk hari ini kita akan fokus pada materi ya. Kita akan belajar tentang clauses, subjects, and verbs. Ini tutorial ini dipersiapkan oleh Maria Yoshida. Saya memberikan kredit kepada beliau yang menyusun materi ini, memberikan kemudahan untuk menyampaikan materinya karena sudah berupa rangkuman. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita harus tahu apa itu clause. What is clause? Ya, di sini diterangkan bahwa
Clause is a group of words that has a subject and a verb. Jadi yang namanya klausa itu adalah kelompok kata-kata yang memiliki subjek dan verb. Jadi kumpulan kata yang ada subjeknya dan juga ada verbnya. Kemudian kita harus ingat, every sentence has at least one clause. Ya, jadi satu kalimat itu minimal harus ada satu klausa, ya, minimal. Ya, kalau lebih dari itu juga bisa. Ya. Some have more. Beberapa juga ada yang memiliki lebih dari satu klausa. Itu yang disebut dengan compound sentence atau complex sentence. Nantinya banyak sekali jenis-jenisnya. Oke, kemudian kita lihat di sini. This sentence have one clause. Ini kalimat ini hanya punya satu klausa. Kita perhatikan di situ ada kittens. Ya, kittens are cute. Ini hanya satu klausa karena hanya terdiri dari subjek dan verb saja. Yaitu kitten sebagai subjek, are ini sebagai verbnya, verb to be. Kemudian cute ini sebagai object of verbnya. Okay, the students have been studying in the library. Yeah, the student have been studying in the library. Ini juga sama ya, hanya terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. Oke, kemudian ada contoh kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya di sini ada kittens are cute, but spiders aren't. Ya, ini ada dua. Di klausa yang pertama adalah kittens are cute. Ya, ini adalah satu klausa. Kemudian spiders aren't. Spider itu laba-laba tidak. Ya, jadi ada dua klausa di situ. Kemudian the students who have been studying are tired. Artinya apa di situ? Ada dua ya. Kalau kita terjemahkan itu para siswa yang sudah belajar itu merasa capek. Ya, because ini ada lagi tambahan. Studying is hard work. Belajar itu memang butuh banyak energi ya. Makanya hard work. Oke, kemudian selanjutnya, every clause needs a subject and verb. Jadi setiap klausa itu harus ada subjek, ada verb. Some clauses have one subject and one verb. Ya, ini seperti halnya tadi sudah saya jelaskan. Ini lebih dari, kalau yang poin yang pertama ini, kalau kita lihat di sini, some clause have one subject and one verb. Jadi hanya satu subjek, satu verb, itu contohnya. Kemudian ada juga yang kedua, ya. Anda bisa lihat di situ, some clause have more than one subject. Ada the library and bookstore are full of books. Ini subjeknya terdiri dari dua ya. Kemudian malah ini ada lebih dari satu subjek. Students, teachers, and everyone in the audience applauded. Ini juga lebih dari. Jadi bisa ini disebut dengan compound ya, compound sentence. Karena kalimatnya setara menggunakan conjunction and. Jadi itu disebut dengan compound. Kecuali kalau kita menggunakan subordinating conjunction like when, every, dan seterusnya. When, after, before, itu nanti masuknya ke complex sentence. Oke, some clauses have more than one verb. Beberapa klausa memiliki lebih dari satu kata kerja. Bisa ya. Contohnya di sini, the students studied all night and then fell asleep in the class. Ini ada dua verb, yaitu student sama fell asleep. Ini sebagai verbnya. Okay, so all of the sentences have just one clauses. Ya, all of these sentences have just one clauses. Ini meskipun dia terdiri dari lebih, ya, subjeknya lebih dari satu, subjeknya lebih dari, verbnya lebih dari satu, kemudian apalagi itu, ya, seperti itu tadi itu, tapi itu masih dianggap sebagai satu klausa. Karena klausa itu dihitung itu bukan seberapa banyak subjeknya atau verbnya, tetapi di situ mengandung dua komponen apa tidak ya. Kalau hanya mengandung dua komponen saja, subjek dan verb saja, itu ya tetap dikategorikan satu klausa.
ya, satu klausa. Kecuali nanti kalau kita gunakan apa namanya coordinating conjunction seperti and, or, but, yet, dan seterusnya, itu baru nanti akan ada tambahan klausa. Baik, kita lanjut ke berikutnya, penjelasan berikutnya. Verb needs match its subject. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa verb itu, ya, atau kita sebut dengan predikat, itu harus match, harus sesuai, ya, harus bersesuaian dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga singular verb, ya. A singular subject needs a singular verb. Kemudian ini ada contoh, misalkan the library is full of books. Ya, ini sudah pas, subjeknya tunggal, library, kemudian verbnya ya juga tunggal, yaitu is. Nah, inilah yang disebut dengan kesesuaian antara subjek dan verb. Kemudian yang kedua, misalkan ya, a plural subject needs a plural verb. Tentu kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Contohnya misalkan the libraries are full of books, bukan is full of books, ya, karena libraries itu jamak. Oke, kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga ini, ya, yang ketiga, sometimes singular and plural verbs are the same. Kadang singular and plural verb itu sama. For example, when the verb is the past tense, ya. Kalau verbnya itu past tense, itu tidak berlaku singular plural. Pokoknya kalau past tense ya, tetap ya menggunakan verb kedua. Contohnya di sini the students studied, ya, the student studied juga sama. Meskipun tunggal atau jamak tetap sama, ya. Or when there is a modal, ketika ada modality itu ada, contohnya ada must, ada should misalkan, ada will, ada can, ada apalagi might, maybe, may, ya, itu semua mesti diikuti oleh kata kerja pertama, ya, verb one. Tidak ada tambahan s atau tidak ada tambahan id kalau itu past tense, tidak ada, ya. Jadi memang seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. You need to be able to find the subject, ya. Perlu diketahui, ya, bahwa Anda itu perlu menentukan subjeknya. Subjek, ya. Sometimes it's hard to tell which word is really the subject of a clause. Kadang kita susah menentukan mana yang merupakan subjek dalam sebuah klausa itu. Ya, jadi kita perlu jeli di sini karena susah, ya. Kemudian other words can get in the way and make you think they are subject. Beberapa kata bisa saja itu menjadi subjek, ya. The subject is not always the word just before the verb. Jadi subjek itu tidak selalu letaknya just before the verb, ya. Sebelum verb itu tidak selalu, ya, tidak selalu bahwa subjek itu kemudian mesti letaknya sebelum verb. Ada yang tidak, ya. Contohnya misalkan kita contoh yang subjek ini memang yang letaknya sebelum kata kerja. Contohnya misalkan sini, Anda bisa lihat di sini, ya, kitten, ya, kitten, the kitten is cute. Ini subjeknya letaknya setelah verb is ini, ya. Kemudian the kitten with big green eyes is cute. Ini juga sama. Okay. Kemudian the kitten, my sister's new pet is cute. Nah, di sini kalau kita amati, ya, yang poin yang ke berapa ini? Ketiga, ya. Yang ketiga, the kitten, kemudian my sister's new pet. Kan di situ kan ada my sister's new pet. Kemudian ada is, ini verbnya. Ini yang my sister's new pet ini bukanlah subjek, ya. Ini disebut dengan apositif. Jadi subjeknya adalah the kitten.
kitten bukan my sister's kitten. Ini adalah positif memberikan penjelasan tentang the kitten. The kitten sleeping in the kitchen is cute. Ya, ini the kitten ini bukanlah subjek meskipun letaknya setelah verb ini. Tetapi yang kitchen ya maksud saya. Kitchen itu bukanlah subjek, tetapi ini yang subjeknya the kitten. Jadi kesimpulannya apa? Tidak selalu subjek itu letaknya sebelum verb. Ya, tidak selalu. Kadang didahului oleh adjective clause bisa jadi, atau mungkin di sini ini apa, adjectival apa namanya, oke ya, itu tadi penjelasan saya berkaitan dengan subjek, verb ya, clauses, yang tentunya masih ada lagi banyak penjelasan tentang itu. Cuman saya akan memberikan aktivitas di workshop ini. Bagi yang sudah Nearpod ya, sudah login Nearpod, kita sudah masuk di halaman Draw It Back Image ya. Nanti Anda semua bisa mencoba mengerjakan soal yang ada di Nearpod masing-masing. Ini soalnya. Tetapi bagi yang tidak bisa login ke Nearpod, Anda bisa saja menjawab ya soal ini. Soal 1 dan 2 ini. Nanti kita coba bahas 2 soal ini ya. Silakan bagi yang sudah bisa login, ada Siti Amaratul Insia, Nadia Salma, Utari, Dwi Dian, dan Mas Dedi ya. Silakan bisa mencoba 2 soal itu, kira-kira jawabannya apa. Tandai dengan cara menggunakan ikon pensil ya. Di situ ada ikon pensil seperti ini ya, ikon pensil itu bisa digunakan untuk menandai jawaban. Ya, silakan. Ini Dewi Dian masih in progress. Utari in progress. Oke, good. Yang lain, ini soalnya ya. The North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska ya. Soal yang kedua, Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Itu kira-kira apa jawabannya ya? Kalau sudah, kemudian bisa disubmit ya. Kalau sudah menandai jawabannya, silakan Anda submit. Nanti akan muncul jawaban Anda ya. Tugas Anda yang sudah dikerjakan bisa keluar. Oke, saya lihat punyanya Nadia Salma. Oke, Nadia Salma, the North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska. Oke, jawabannya yang B, flows ya. Oke. Sekarang saya lihat punyanya Utari. Utari, the North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Oke, good. Kemudian punyanya Siti Amaro, ini bingung ini. Flowing apa flows? Yang betul. Flowing apa flows? Belum tahu ya. Oke. Sekarang kita ke Nadia dulu. Coba Nadia. Ada Nadia? Silakan diaktifkan kameranya Nadia. Nadia Salma, bisa diaktifkan kameranya. Yeah. Oke. Pilihan yang pertama, the North Platte Rivers bla 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 from Wyoming into Nebraska. Jawabannya adalah yang B ya. Kira-kira kenapa Nadia Salma? Karena itu it benda. Karena apa? Iya. It kan. Kan milih jawabannya B ya, flows ya. Betul kan? Iya. Ini betul, soal ini jawabannya memang B. Cuman kenapa kok milih flows? Karena subjeknya? Karena harus ada S-nya. Subjeknya the North Platte River. Ini kan tunggal ya. Subjek tunggal, yeah. Betul nggak? Oke, karena ini subjeknya tunggal, maka flows ini ada S-nya. Ya, butuh S sesuai dengan aturan yang tadi, bahwa subjek sama verb itu harus match. Betul ya, berarti jawabannya yang B. Oke, good. Dan harus ada subjek, ada verb. Betul ya. Klausa kan minimal ada subjek, ada verb ya. Ini sudah ada subjeknya, the North Platte Rivers, kemudian verbnya flows. Oke, good.
Nadia Salma. Sekarang saya milih Utari. Utari, kenapa pilihan jawaban yang nomor 2 itu yang A? Silakan diaktifkan mikrofonnya atau videonya juga, nggak apa-apa. Bisa mendengar Utari? Silakan. Kenapa jawabannya A? Ya Pak, soalnya di situ apa ya? Kayaknya jawabannya yang tepat aja gitu. Oke, Pak. coba kita baca. Kalau kita baca ya, the city of Biloxi received its name from a Southword meaning first people. Oke, ini sudah betul ya, ada verb ya, receive. Kemudian kita butuh subjeknya. Ya, kalau misalkan jawaban yang B, located in Biloxi, ini nanti akan kurang subjeknya. Karena kan cuma berlokasi di Biloxi, kemudian menerima, receive. Nggak ada subjeknya, ya kan? Kemudian kalau yang C, it is in Biloxi, received its name from a Sinox word meaning. Ini nanti akan ada double verb, yaitu is sama receive. Ya, misalkan subjeknya it is in Biloxi, ini kan bukanlah subjek ya, karena ada preposition, ada apa namanya, ada in ya. In Biloxi, berarti Biloxi ini bukan subjek. Maka dari itu subjeknya adalah it ya. Sedangkan kalau dalam kalimat kalau satu subjek ini ada dua verb tanpa ada tanda koma atau conjunction and, ini kan salah ya, menjadikan salah. Maka ini tidak betul. Kemudian yang berikutnya yang D, the tour included Biloxi, receive, ini juga sama, ada dua verb ya, nanti include sama receive, tetapi tidak ada conjunction yang jelas. Ya, maka dari itulah B, C, D ini salah. Yang paling betul adalah yang A ya, the Biloxi. Gitu. Itu jawaban soalnya. Kemudian ada contoh soal yang lain. Ini ada 3, 4, 5, 6. Silakan yang bisa connect ke Nearpod bisa menandai jawaban 3, 4, 5, dan 6. Oke, Muhammad Sabit Zulfikar sudah mulai menjawab ya. Good. Nadia Salma juga sudah mulai. Oke, good. Utari juga sudah. Good ya. Oke, saya coba lihat punyanya Sabit ya, Muhammad Sabit Zulfikar. Soal yang pertama belum nomor 3 belum, tapi yang nomor 4 ya sudah jawab. Bla bla bla, the plants are small and white. Oke, good. Sekarang coba lihat yang lain. Nadia Salma sudah progres. Oke, kita coba lihat punya Siti Amiratul. Oh, ini masih belum. Bagaimana cara menjawabnya? Menggunakan tanda pensil ya di bawah itu. Nanti Anda kasih tanda menjawab. Apa boleh mengarah, boleh kompreng, boleh terserah ya. Oke, sekarang saya mau lihat punyanya Zulfikar, Muhammad Zulfikar. Ada di situ Muhammad Zulfikar? Ada ya. Nah, sekarang jawaban yang nomor 3, kamu milih yang C. Alasannya kenapa Zulfikar?
Halo, Zulfikar. Bisa diaktifkan sound-nya. Oke. Saya belum bisa terhubung sama Zulfikar. Saya coba ke Nadia Salma dulu. Coba Nadia Salma, jawabannya yang 3B ya. Alasannya kenapa, Nadia? Apa? Alasannya kenapa pilih B? Kenapa? Karena itu tunggal. Tunggal. Oke, sekarang subjeknya di sini apa? Lions. A Pride of Lions. A Pride of Lions. Oke, A Pride of Lions. Kemudian up to 40 lions, including 1 female, several female, and cub. Kalau misalkan di sini ada it, ya, it contains, berarti akan ada 2 subjek, betul nggak? Ya kan, ada 2 subjek, yaitu A Pride of Lions sama it. Padahal kan tidak boleh ya terdiri dari 2 subjek kalau memang tidak ada conjunction-nya. Di sini nggak ada conjunction and atau apa, berarti ini kurang tepat ya. Pilihan yang B itu masih belum tepat. Kita coba yang pilih yang C, ya misalkan A Pride of Lions, kemudian di situ contain, ya contain up to 40 lions, including 1 or 3 male, several female, and cubs ya. Ya, mungkin bisa jadi ya. Oh, nanti Zulfikar yang nomor 4 ya, Zulfikar ya. Oh, oke, Mas. Ya. Kemudian kalau yang D ini containing, mengandung, A Pride of Lion containing up to 40 lions, including 1, 3 male, several female, and cub. Nanti kalau ada containing di sini, nanti akan kehilangan subjeknya ya. Maka yang paling tepat adalah yang A ya, can contain. A Pride of Lions can contain up to 40 lions, including 1 to 3 male, several females, and cubs. Jadi yang paling tepat di situ tidak ada double subject ya. Oke, kemudian yang berikutnya saya minta Muhammad Sabit nomor 4, jawabannya the flowers of the tea plant are small and white. Oke, jawabannya yang D, betul ya? Sabit ya. Iya. Alasannya kenapa, Sabit? Kalau saya lihat itu ada flowers-nya jamak. Jamak ya. Oke, betul sekali. Ini ada the flowers, ini jamak. Ingat ya, setelah preposition of, ini kan preposition. The tea plant ini bukanlah subjek ya. Be careful of object of preposition ya, bahwa object of preposition itu bukanlah subjek. Maka di sini subjeknya adalah the flowers. Karena ini jamak, maka dia menggunakan are ya sebagai verbnya mengikuti subjek jamak. Oke, betul sekali jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 5. Saya minta Siti. Ini belum jawab ya. Utari sudah jawab nomor 5. Apa jawabannya Utari? Adalah yang C ya. A family of. Alasannya apa, Utari? Halo, Sri Utari, Siti Utari. Dengar? Ya, Pak. Ya, Pilihannya ya. C ya. Apa? Pilihannya kan C ya. Yang nomor berapa? Ya, 5C. Alasannya ya, kenapa? 5C. Karena apa itu? Antibody itu salah satu dari gitulah intinya. Ya. Kayak gimana ya? Subjeknya di sini apa subjeknya? Tetrasilin ya. The tetrasilins, a family of antibiotics. Subjeknya the tetracyclines itu, Pak. Ya, betul ya, betul ya. Oke, maka jawabannya yang C. Ya. Tetrasilins, a family of antibiotics. Harusnya apa? Treat infection, yang C ya. Oke, ini A positif ya, bagian dari A positif. Kemudian yang nomor 6, any possible academic assistant from taking stimulants, marginal distress. Is ya.
Is. Any possible, karena ada kata Iya, Pak. any itu maknanya tunggal ya. Jadi pakainya is, subject, verb, sesuai, sudah sesuai. Oke, terima kasih. Itu adalah aktivitas latihan soal, structure, and pembahasan soalnya. Sudah kita lalui. Ya. Tentunya masih ada satu lagi, yaitu berkaitan dengan listening ya. Listening yang belum sempat saya bahas, saya akan coba kembali ke listening. Masih ada waktu sekitar 8 menitan ya, 8 menit. Nanti kita jam 9.30 kita akhiri. Oke, satu soal mungkin kita akan coba bahas listening. Oke, ini ada listening. Kita akan bahas satu saja soalnya. Habis itu nanti kita mungkin sesi tanya jawab ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini listeningnya, recordnya, kemudian saya akan membacakan, menunjukkan. TOEFL exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Ya, kira-kira jawaban untuk soal ini apa ya? He is leaving now. Ya, atau he will not be leaving soon. Atau yang ini, he has to go out of his way. Apa yang ini, he will do it his own way. Mungkin ada yang mau jawab? Kalau yang di Nearpod, Anda bisa ya aktivitas ini cara dengan mengklik. Cuma bagi yang tidak login ke Nearpod, barangkali mau menjawab, silakan saya beri kesempatan. Kira-kira jawaban soal ini apa? He has to go out of his way. He has to go out of his way. Apakah itu? Ya, menurut saya betul itu ya. Karena kan I'm leaving now. I'm on the way ya tadi kan jawabannya. Berarti sama dengan ini ya. Leaving now. Iya, leaving now, sedang pergi. Maksudnya sedang jalan ya. I'm on my way, ya kan? Saya lagi di jalan, berarti sama artinya dengan he is leaving now, sedang di jalan pergi gitu ya. Itu jawabannya yang tadi jawabannya ini ya. Oke, masih ada soal sebetulnya, cuman saya tidak akan melanjutkan ke soal sampai akhir. Kita coba lihat ininya, apa namanya, teksnya. Ada teksnya di sini, skripnya ya. Nomor 1 kan ini kan ya, pertanyaannya how soon will you be leaving? I'm on my way now. Saya lagi di jalan nih. Ya kan? What does the man mean? Artinya apa? Ya tadi pilihan yang A itu, he is leaving, dia sedang pergi, sedang di jalan gitu. Oke ya, jadi itu untuk hari ini, workshop hari ini. Saya akan memberikan kesempatan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Utari, barangkali punya pertanyaan, Utari? Pak? Ya. Mujab, masih ada Mujab di situ? Yes, Mas Wali, I'm still here. Oke. Mungkin ada nggak pertanyaan dari teman-teman yang lain? Jadi intinya kalau misalnya nggak ada ya saya lanjutkan ngomong bahwa ini adalah workshop pendahuluan ya, workshop pendahuluan persiapan tes TOEFL. Jadi ya memang begitu, kita tidak bisa detail secara menyeluruh karena memang tentu akan memakan banyak waktu. Cuman di sini saya bersama Mujab adalah tentor TOEFL ya, barangkali teman-teman ingin kursus ya bersama kami, silahkan Anda bisa hubungi saya atau hubungi Mujab, Saiful Mujab untuk
menjadi tutor Anda, barangkali Anda ingin berminat. Nah, saya sudah beberapa yang mendaftar untuk ikut kursus TOEFL bersama saya. Nanti akan dimulai besok ya, hari Senin ya, hari Senin besok kita akan mulai. Namun bagi yang lain barangkali ada yang mau ikut ya silakan, saya persilakan untuk bisa menghubungi saya atau menghubungi Mujab barangkali ingin mengikuti kursus lebih lanjut. Kira-kira begitu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Mujab 3 menit silakan. Tidak ada, Mas Wali, sudah cukup dari saya. Cukup ya? Ya kalau Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya minta semuanya untuk diaktifkan videonya. Kita akan coba screenshot ya. Kita akan coba screen our activity today. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Ada Mas Sabit, Zulfikar, ada Mbak Inur, ada Mbak Dian yang di Tegal, ada juga Fitri, ini teman saya Fitri, bisa diaktifkan videonya Fitri. Kemudian ada Mas Dedi, ada Yuli juga adik kelas saya. Terima kasih sudah menghadiri workshop yang sederhana ini, banyak guyonnya juga. Semoga tidak membuat Anda bosan ya. Terima kasih Mas Dedi sudah hadir ini. Oke. Silakan. Mas Dedi, tampakkan wajahmu Mas, tampakkan pesonamu. Oke, saya akan screen. Wow. Bagaimana cara men-screenshot? Apa aja lah ya, gampang ya. Ada print screen Mas, kalau di laptop itu ada print laptopnya, tergantung laptopnya Mas Wali. CTRL, ALT, terus apa aja? Kalau di laptop Asus saya itu langsung PRT print screen itu, nanti terus saya buka aplikasi Paint, terus di copy paste seperti itu. Tapi beda laptop mungkin beda lagi ya. Beda harga Mas. Beda harga. Oke, sebentar ya, saya akan mencoba memfoto sebentar aja. Ya, Sabit, tampakkan mukamu Sabit. Ampun, Mbak. Ya, oke. Mas bertanya ini, punten. Oh ya. Enggak. Sabit lagi pakai remason ya. Oke. Siap. Oh, ulangi. Iya. Aduh, kesalahan nih tadi. Sebentar ya. Saya akan sebentar. Lama enggak apa-apa, Mas. Oh, lama. Snipping tool. Saya biasanya pakai snipping tool untuk men-screenshot ini. Oke. Ampun. Sudah, terima kasih atas kesediaannya, waktu luangnya untuk hari ini. Oke, thank you very much. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.